Hai kalian yang selalu hadir di channel pemersatu kebangsaan ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sorry kalau uploadnya agak lama soalnya agak kurang enak badan. Dan kali ini aneh mau story film. Biasalah, ya seperti pada umumnya dan selalu menanggapi permintaan film dari kalian, yaitu Piljen ketika keperawanan ditanyain. Perawan ditanyain, emak kau itu udah tak perawan. So, jadi buat film ini akan menceritakan kisah tiga betina yang masih berumur muda tapi sukanya open BO. Sebenarnya bukan tiga sih, tapi dua yang open BO. Yang satunya anak yang cukup baik tapi ngerokok. Ya baik-baik semi iblis lah. Intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali ketika Stella dan Bian tengah berada di salah satu kafe. Di sini Stella menghamburkan makanan di mejanya dan memakannya langsung tanpa malu dilihat oleh pelanggan kafe yang lain. Begitupun dengan Bian yang juga memakannya secara langsung. Setelah itu Stella memfoto tetek Bian agar kedudukan menjadi sama. Apaan sih? Kayak main bola anjir. Bahkan Stella juga memfoto teteknya sendiri buat koleksinya. Tak berselang lama datanglah Katie. Dan Stella melakukan hal yang sama dengan Katie. Lalu Kat berkata kepada Stella, "Gua mau lepas." bahwa dia ingin melepaskan keperawanan duniawinya. Katie ingin melakukan hal tersebut karena dia sangat membutuhkan uang. Tercium aroma-aroma oven BO. Kemudian Stella, Kat, dan Bian mencari orang yang ingin berkimpoi dengan Kat. Stella menyuruh Kat untuk mendekati orang yang sedang makan di salah satu kafe. Kat dan orang tersebut pun mulai nego. Kat memberitahu Stella dan Bian bahwa orang tersebut berani membayar 5 juta. Sedangkan Stella Minta 15. Apa nggak kemahalan? Ya, mentok-mentoknya 10 lah. dia menyuruh untuk membayar 15 juta atau paling rendah 10 juta. Cukup mahal juga ya pemirsa. Orang tersebut pun menawar 10 juta yang kemudian Kat pun sepakat oleh tawaran itu. Asik, pecah perawan. Setelah itu seorang wanita sedang mengetuk pintu toilet dan seketika orang tersebut keluar dari toilet, begitupun dengan Kat. Tunggu. Lo berani bayar wanita dengan harga 10 juta tapi mainnya di toilet? Apaan sih anjir? Ada semak-semak kayak. Setelah hal itu Stella berkata kepada Kat, Nggak masuk loh ke nomor gue. bahwa uangnya belum masuk ke rekening Stella. Kat pun mulai panik karena keperawanannya dilepas secara gratis. Ngapain sih kita bercanda? Namun Ini gue pinjemin duit dulu nih. ternyata Stella dan Bian hanya mengerjai Katie saja. Kemudian mereka pun mengantarkan Kat untuk menghambur-hamburkan uang tersebut dengan membeli pakaian yang banyak, terus beli tas, kacamata, make up, vibrator, iPhone, dan apa lagi ya? Mau nambahin mungkin kalian? Setelah itu Kat berganti baju di dalam mobil karena sudah tidak sabar untuk memakainya. Dan Kat juga melemparkan BH-nya ke mobil yang di dekatnya. Tak cuma itu saja, mereka juga pergi ke salah satu klub untuk merayakan hilangnya keperawanan Katie. Bangsat emang. Perawan hilang malah senang. Heran. Ketika Bian keluar dari toilet, Bian melihat Stella dan Kat tengah menggandeng pasangan dan siap berkimpoi di toilet. Namun sepertinya Bian tidak sama sekali tertarik untuk berkimpoi dengan laki-laki manapun. Iman yang cukup kuat. Bian pun pulang duluan. Tiba di rumah, Bian melihat ayahnya sedang berkimpoi dengan PL. Sedangkan ibunya hanya berdiam diri di kamarnya sambil menyatukan foto yang sudah robek. Setelah itu Bian memasukkan pakaiannya ke dalam tasnya. Dan Bian juga memasukkan poster seorang laki-laki ke dalam tas itu. Namun sebelum pergi, Bian memakaikan headset ke telinga ibunya agar tak mendengarkan suara ayahnya yang sedang berdesah maksiat. Setelah itu Bian melemparkan batu ke jendela rumahnya untuk meluapkan amarahnya sambil berkata, "Bangsat kau." Bian mendatangi Pak Amin untuk sementara tinggal di rumahnya. Bian memeluk Pak Amin sambil menangis. Lalu Bian menuliskan kejadian tadi di laptopnya, begitupun keperawanan Kat yang sudah hilang. Dan kejadian itulah yang membuat ibunya Bian kini menjadi depresi.
Menurut Bian, kehilangan keperawanan adalah kehilangan harga diri dari seorang wanita. Pagi harinya, Kat bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Kat memberitahu Stella bahwa dia akan menaiki taksi untuk berangkat sekolah karena biasanya Kat menaiki bajai. Sementara itu Stella juga akan berangkat sekolah. Stella menelpon Bian dan memarahinya karena semalam Bian pulang duluan. Tapi Bian mempunyai alasan bahwa semalam dia kurang enak badan, dan besok adalah hari pelajaran kesukaan Bian yaitu pelajaran sastra. Di saat itu Stella melihat salah satu majalah tertulis sedang mencari bintang film vocab. Mereka pun bertemu di kelas, dan seketika Stella didatangi oleh teman laki-lakinya hanya untuk melihat tato yang dimiliki Stella. Tak berselang lama musuh Stella di sekolahnya yang bernama Luna, dia datang. Di sini Luna tak mau kalah dengan Stella dan Luna juga memperlihatkan tato yang dia miliki kepada teman-temannya. Melihat hal itu, Stella dan Kat pun pergi meninggalkan kelas, begitupun dengan Bian. Seketika guru sastra pun datang sambil membacakan sebuah puisi dengan penuh penghayatan dan makna. Engkaulah yang bukan bernama Montauk, Romeo tak berkurang. Ambillah diriku. Setelah itu, guru mempersilahkan Luna untuk menunjukkan cerita yang dia buat. Yang ternyata, Luna mengambil poster Bian dan menceritakan cerita pendek milik Bian. Dan Luna juga memberitahu nama orang tersebut yang bernama Merrick. Ketika Luna membacakan cerpen itu, Bian pun masuk ke kelas. Bian langsung memeriksa tasnya dan berusaha untuk mencegah Luna untuk meneruskan ceritanya. Namun hal itu sia-sia karena Luna terus membacakan cerita itu hingga Bian pun kesal. Dan langsung mengambil bukunya terus merebut posternya hingga posternya robek. Di sisi lain Stella juga tidak mau kalah dengan Luna, yaitu Stella menambah tatonya. Seketika Bian pun datang. Bian meminta maaf kepada mereka karena tidak ikut bolos. Namun Stella memakluminya karena pelajaran sastra adalah pelajaran favorit Bian. Stella dan Kat juga mendoakan Bian agar menjadi sastrawan besar dan kaya raya. Stella, Kat, dan Bian akan mengantarkan Stella untuk mengikuti casting. Stella merasa bahwa pakaiannya kurang cocok, tapi menurut Kat dan Bian pakaiannya sudah cocok. Tapi ternyata Stella kurang percaya diri karena tato barunya. Stella pun menyesal karena sudah menato lagi. Tiba di tempat casting, mereka melihat artis yang sedang melakukan sebuah adegan. Namun ketika ingin dicium, sang perempuan menolaknya dan sutradara pun langsung memotongnya. Cut! Udah 11 take ini. Kayak nggak pernah ML aja. Sutradara berkata bahwa perempuan itu seperti tidak pernah melakukan perkimpian duniawi. Dan menurut perempuan itu, Tapi mulut dia bau, Om. dia tidak mau berciuman karena mulut sang laki-laki bau asbak. Anjir, bau asbak. Kloset, cuk. Inilah saatnya Stella akan diuji oleh sutradara langsung. Kamu jadi orang ini. Tapi yang ditunjuk adalah Bian. Sedih anjir. Karena tak merasa ingin casting, Bian memberitahu sutradara bahwa yang mau casting adalah Stella. Barulah sutradara memberikan skrip untuk Stella. Setelah membacanya, Stella pun mulai memerankan adegan tersebut. Akan tetapi, menurut sutradara Stella masih butuh banyak belajar dan peran ini belum cocok untuk Stella. Sutradara juga menyuruh Stella untuk sering-sering latihan. Seketika, Merrick pun datang dan menghampiri sutradara. Sedangkan Bian, dia merasa senang karena melihat Merrick, yaitu orang yang disukai Bian. Ketika ingin pergi, Stella sempat merobek cerita yang ada di skrip. Namun Bian disuruh sutradara untuk menunggu sebentar, karena sutradara akan mengcasting Bian terlebih dahulu, dan Merrick juga akan membantu sutradara untuk mengcasting Bian. Sutradara menyuruh Bian untuk mengulangi adegan tadi, tapi kertasnya sudah hilang. Mau mana nih? Akan tetapi, sang sutradara memberikan cerita yang lain. Menurut sutradara, kisah itu bercerita tentang sepasang kekasih yang dipisahkan karena cinta. Dan sekarang mereka dipertemukan kembali. Aku merindukanmu, sayang. Aku pun punya kerinduan yang sama. Bian memerankan adegan tersebut dengan sangat menghayati, dan membuat sutradara pun memilih Bian untuk menjadi pemeran di film ini. Ketika ingin memberitahu Stella, Bian mengurungkan niatnya karena Stella masih berusaha untuk menghayati adegan tersebut. Lalu Bian memberitahu bahwa sutradara memberi nasihat supaya Stella terus berlatih. Bian terus mengajari Stella agar lebih menghayati adegan tersebut hingga berulang-ulang kali. Namun Kat malah membuat Stella marah karena Kat selalu bertanya barang-barang milik Stella. Dan menurut Kat, Gue cuman pesimis aja kalau lo tuh gak ada bakat acting. dia pesimis karena Stella tidak punya bakat acting. Sampai akhirnya Kat mendapat telepon dari temannya. Kat pun pergi dari rumah Stella untuk menemui orang tersebut sambil berkata kepada Bian. Udah Debbie, kalau orang yang gak ada bakat percuma aja lo ajarin, sia-sia aja waktu lo. Ketika Stella ingin memukul Kat, Bian menahan Stella dan menenangkannya. Kini Kat bertemu orang di telepon.
Orang tersebut memberitahu Cat bahwa Cat sudah ditunggu di salah satu kamar. Lalu Cat langsung menuju tempat yang diberitahu. Sementara itu Stella masih berusaha menghayati adegan tersebut hingga meneteskan obat mata agar Stella bisa menangis. Namun Stella menyadari bahwa perkataan Cat benar. Dia tidak mempunyai bakat akting. Namun Bian mengatakan bahwa Stella cuma butuh latihan saja, dan Bian juga menyuruh Stella untuk mendapatkan apa yang Stella inginkan. Di saat itu Cat keluar dari kamar tersebut dengan muka yang kusut. Cat mendatangi tempat lokalisasi untuk menemui pelanggannya. Namun Cat menolaknya karena pelanggannya memperlakukannya dengan kasar. Dasar si kasar. Setelah itu Cat menelpon Bian agar Bian bisa menemuinya. Akan tetapi, Bian tidak bisa menemuinya karena sedang membantu Stella acting. Keesokannya Stella dan Bian tengah mengikuti pelajaran biologi yang membahas reproduksi. Sementara Cat, dia berada di toilet sambil merokok. Sang guru bertanya kepada muridnya. Siapa di antara kalian yang pernah melakukan hubungan seks? Wow. Di saat jam pelajaran itu, Cat menelpon Bian untuk menyuruh Bian menemui di toilet. Dan ternyata Bian ketahuan gurunya bahwa Bian sedang menelpon. Kemudian Bian meminta izin ke toilet, begitupun dengan Stella. Mereka pun menemui Cat di toilet dan Cat memberitahu bahwa pelanggannya Omnya ngeluarin di dalam. buang di dalam. Mendengar hal itu, Stella pun tertawa. Dan menurut Bian, sekarang Cat hamil. Itulah masalahnya, Cat tidak bisa tidur semalaman dan bolos pelajaran. Lalu Stella memberitahu bahwa Cat harus minum pil peluntur dan meloncat-loncat. Kemudian Bian dan Cat meragakan loncat-loncatnya hingga di pelajaran penjaskes. Cat ditertawakan oleh Luna yang melihatnya karena sikapnya yang aneh. Setelah itu, Cat masih saja takut kalau dia akan hamil. Karena dulu Cat adalah anak di luar nikah dan kini ibunya menderita. Si kena karma. Itulah sebabnya Cat sangat ketakutan. Malamnya Bian kembali menulis kejadian yang dialami Cat. Bian juga mendapatkan sebuah alamat dari sutradaranya untuk menemui produser. Tapi alamat tersebut malah dirobek-robek. Keesokannya Stella dan Bian kembali mendatangi sutradara. Namun yang keluar hanyalah Stella saja. Sementara itu sutradara mendapat kabar bahwa pemeran yang baru tidak datang. Stella menghampiri sutradara untuk memperlihatkan aktingnya lagi. Tapi menurut sutradara, sekarang bukan waktunya untuk casting. Namun Stella berusaha memaksa sutradara untuk melihat aktingnya. Karena kesal, sutradara memberitahu bahwa Bian yang harus mengambil peran ini. Dan tinggal tanda tangan kontrak, namun Bian malah tidak datang. Ketika Stella akan dibawa pergi, Stella langsung mengeluarkan aktingnya sambil menarik Merrick sebagai pasangannya. Dan kali ini akting Stella sangat bagus. Akan tetapi, Kamu bisa dapat peran ini. Tapi ya, produser udah punya pemain lain. sutradara menolaknya karena sudah ada pemeran yang ditentukan oleh produsernya dan pemain itu adalah Luna. Setelah tidak terima jika pemeran itu adalah Luna, Stella akan melakukan apa saja untuk mendapatkan peran itu, termasuk keperawanannya. Tapi kan dia udah nggak perawan, cuk. Tapi sutradara juga tidak bisa menolaknya karena ini adalah utusan produsernya. Dan ketika ingin menyuruh Luna untuk melakukan adegan, ternyata Luna belum mempelajari adegan yang akan dilakukan. Kemudian produsernya mengajak mereka untuk istirahat dan makan siang. Namun Merrick membanting skripnya karena kesal. Malamnya Cat berkimpai dengan laki-laki yang bernama Cebol. Cebol memukuli Cat untuk memuaskan hasratnya. Sementara itu, Stella dan Bian juga mendatangi tempat lokalisasi tersebut. Stella berkata, Lo nggak bilang ke gue kalau ternyata lo yang dapetin peran itu. bahwa Bian tidak memberitahu Bian mendapatkan peran tersebut. Namun Bian tidak bisa menerimanya karena tidak enak hati kepada Stella. Seketika Cat keluar dari mobil dengan muka yang lebam. Cat menghampiri Stella dan Bian. Bian sempat bertanya apa yang terjadi dengan Cat. Cat memberitahu bahwa dia habis jalan dengan om-om gila. Cat bertanya kepada Stella, Gimana? Sukses? Stella memberitahu bahwa hasilnya adalah 0 besar dan seharusnya yang menjadi pemeran utama adalah Bian, bukan Luna. Tapi Stella masih tidak rela jika Luna yang menjadi pemerannya karena Bian menolak peran itu. Dan seketika Cat memberitahu Bian bahwa dia sedang datang bulan yang artinya Cat tidak jadi hamil. Namun Stella malah meninggalkan mereka berdua. Malamnya Bian kembali meneruskan cerita yang dia buat. Bian bercerita bahwa ini malam kedua Stella menghilang. Bian juga tak rela jika Luna menjadi pemeran film tersebut. Lalu Bian mencoret-coret poster Luna dengan Merrick. Pagi harinya Bian terus menghubungi Stella. Kemudian Bian memarahi Cat karena Cat yang menyebabkan Stella menjadi marah kepada mereka. Bian mendatangi Stella untuk memberitahu ada casting buat iklan sabun bolong. Bian juga beranggapan bahwa Stella akan masuk menjadi bintang iklan dan mengalahkan popularitas Luna. Tak berselang lama Cat datang sambil membawa majalah yang sama dengan yang dibawa Bian. Lalu mereka pun mentertawakan Cat karena dia telat memberitahu Stella.
Setelah itu, mereka pun membantu persiapan Stella agar masuk menjadi bintang iklan. Kemudian mereka mendatangi tempat casting tersebut. Di sini, Kat akan mendaftarkan Stella terlebih dahulu. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan dandanan Stella, karena banyak peserta yang membicarakannya. Yang ternyata, Bian melihat sandal Stella yang belum diganti. Seketika Kat datang dan berkata bahwa dia sudah mendaftarkan Stella. Kemudian Kat memberikan sepatunya untuk Stella. Kat menyuruh Stella untuk melakukan segala cara. Yang pada akhirnya Stella pun dipanggil maju duluan ketimbang peserta yang lain. Waktu Stella selesai casting, Stella optimis bahwa dia akan masuk menjadi bintang iklan. Malamnya mereka pun merayakan usaha Stella atas kerja kerasnya. Tak berselang lama Luna datang untuk mengundang Bian agar datang di acara ulang tahun Merrick. Luna mengundang Bian karena Luna tahu bahwa Bian sangat ngefans dengan Merrick. Karena melihat tingkah Luna, Stella pun geram dan mengajak Luna bermain Truth or Dare, yaitu dengan memutar botol, ujung botol akan menuju ke siapa yang kalah dan tantangan yang pertama, yang kalah harus buka baju dan semfak. Dan yang kalah pertama adalah Luna. Yang kedua, Stella kalah. Tantangan yang ketiga, Stella meminta untuk yang kalah harus berkimpai dengan 3 laki-laki. Dan yang kalah adalah Stella. Stella harus berkimpai dengan 3 orang sekaligus. Pagi harinya, Bian mendatangi Stella untuk berterima kasih karena sudah membelanya. Tapi menurut Bian, apa yang dilakukan Stella tidak membuat hati Bian senang, melainkan membuat hatinya nambah sedih. Karena Bian tidak mau dibantu dengan cara seperti itu. Bian ingin merebut Merrick dengan cintanya. Seketika Kat datang dengan membawa sebuah kaset. Bian bertanya kepada Stella. Waktu casting lo disuruh ngapain sih? Stella beranggapan bahwa dia ada di dalam DVD porno ini. Kemudian mereka pun bersama-sama menyaksikan video tersebut. Yang ternyata Stella melepaskan semua pakaiannya. Kini karir Stella sudah hancur dan menjadi bahan tertawaannya Luna. Begitupun juga semua orang yang akan menertawakannya. Lalu Stella meminta Bian untuk merebut Merrick dari Luna. Setelah itu, Kat mendadani Bian agar tampil cantik di acaranya Merrick. Seketika Stella pun datang dan memberitahu bahwa dia menyewa mobil dari Om Cebol. Dan mereka pun tahu bahwa mobil dari Om Cebol tidak boleh lecet sedikit pun. Kemudian mereka mendatangi acara ulang tahun Merrick yang diselenggarakan di salah satu klub. Di klub tersebut sudah ramai sekali dengan tamu undangan. Tak berselang lama Luna membuka acara tersebut. Luna berkata bahwa malam ini adalah malam yang spesial untuknya dan Merrick. Luna juga beranggapan bahwa salah satu di antara ada yang jealous dengan Luna. Tapi hari ini Luna akan melelang Merrick untuk berkimpoy. Ya laki-laki maupun perempuan lah. Tapi kalau yang menang lelang laki-laki gimana ya? Taulah. Sebelum tawar-menawar dimulai, Luna menyuruh Merrick untuk naik ke atas meja. Ketika Luna saling menawarkan tawarannya dengan salah satu tamu, Luna dan tamu tersebut malah saling ribut hingga membuat kekacauan. Seketika Bian naik ke atas meja sambil menyanyi. Sehingga membuat semua tamu mendengarkan suara Bian dan ikut bernyanyi. Dengan begitu, Merrick pun memilih Bian karena telah membuat acara tidak ada keributan lagi. Namun Luna merasa kecewa karena hanya dia yang berani membayar Merrick paling mahal. Akan tetapi, Merrick tetap memilih Bian karena berkat Bian lah acara ini terus berlanjut. Yang ternyata Merrick jatuh cinta kepada Bian, begitupun dengan Bian. Ketika ingin berkimpai dengan Merrick, Stella memberi kondom kepada Bian. Di dalam mobil, Merrick berkata bahwa dia sangat mencintai Bian. Namun menurut Merrick, mereka takkan bisa bersatu. Lalu Bian bertanya-tanya, kenapa kita tidak bisa bersatu? Merrick mempunyai alasan bahwa dia tidak ingin mengambil keperawanan Bian. Punya gue tuh kecil. Karena titik Merrick kecil sehingga takut Bian tak puas. Namun Bian siap menerima Merrick apa adanya. Tak berselang lama Kat memberitahu bahwa mobil yang mereka bawa telah hilang. Teman-teman mereka akan membantu Stella untuk menemukan mobilnya. Begitupun dengan Merrick yang akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah itu mereka pun akan menemui Om Cebol untuk memberitahu kejadian ini. Sebelum itu, Kat menceritakan bahwa luka lebam waktu itu atas ulahnya Om Cebol. Kini mereka sedikit takut dengan Om Cebol, tapi mereka tetap menemui Om Cebol. Tiba di ruangannya, awalnya mereka susah untuk mengucapkannya dan setelah Om Cebol membuang catur, barulah mereka berkata bahwa mobilnya hilang. Mendengar hal tersebut, Om Cebol tidak marah karena Om Cebol hanya meminta mereka menggantinya dengan uang, mobil yang sama atau mereka punya cara lain mungkin, alias perkimpian duniawi. Di saat itu Kat kencing di celana karena takut kenapa-napa. Yang pada akhirnya mereka pun sepakat menggantinya dengan uang. Setelah keluar, Kat merasa tidak mampu untuk menggantinya. Dan di saat itu Bian berusaha tidak mau ikut mengganti karena dari awal Bian tidak setuju jika Stella meminjam mobil itu.
Seketika mereka melihat seorang cewek yang diseret oleh anak buah cebol. Melihat hal itu, mereka pun semakin ketakutan. Keesokannya mereka pun mulai mengumpulkan uangnya. Kate yang mencari uang dengan jual diri harus memberikan semua uangnya kepada Stella. Namun Stella tahu bahwa Kate tidak memberikannya semua. Yang kemudian Kate memarahi Bian karena Bian tidak sama sekali membantu mereka berdua. Malamnya Bian kembali menuliskan kejadian yang menimpa mereka. Bian menuliskan bahwa kini Kate dan Stella menjual mobil, perhiasan, dan bahkan harga diri mereka untuk mengganti mobil yang hilang itu. Sebenarnya Bian ingin membantu mereka, tapi tidak ada cara lain selain melepas keperawanannya. Namun sebisa mungkin Bian menjaga keperawanannya. Oleh karena itu, Bian pun kebingungan harus bagaimana. Stella memberitahu Bian bahwa ada om yang mencari perawan dan berani bayar mahal. Tak berselang lama, Kate datang sambil berkata bahwa Kate sekarang hamil. Stella dan Bian pun kaget. Kate menyalahkan Bian, namun Stella mencoba menenangkan Kate. Kate merasa bahwa mereka kini sudah hancur, sementara Bian tidak melakukan apa-apa. Stella masuk ke video porno dan Kate sekarang hamil. Dan sekarang Bian yakin bahwa dia akan menjual keperawanannya. Malamnya, Bian kembali meneruskan tulisannya. Bian menulis bahwa besok Bian ditunggu di hotel. Dan malam ini akan menjadi malam penentuan buat Bian, karena besok Bian tidak perawan lagi. Ketika Bian menangis, tiba-tiba saja Pak Amin mendatanginya dan sedikit membaca tulisan Bian. Pak Amin menyukai tulisan Bian dan memberi saran bahwa tulisannya bisa dijadikan novel. Keesokannya Bian mendatangi hotel yang ditunjuk Stella. Bahkan di hotel itu juga ada Stella dan Katie. Stella memberitahu kamar yang akan dituju Bian. Bian pun langsung menghampiri kamar tersebut. Om-om itu menyuruh Bian untuk masuk ke kamarnya dan menunggu sebentar. Setelah selesai menelpon, Om mengajak Bian untuk mandi bersama. Di kamar mandi, Om menyuruh Bian untuk melepaskan pakaiannya, namun Bian malah menangis. Di saat itu Kate dan Stella menunggu Bian selama 3 jam dan Kate khawatir takut terjadi sesuatu dengan Bian. Tak berselang lama Bian keluar dari lift dan memberikan sebuah cek untuk Stella lalu pergi begitu saja. Setelah dilihat, Bian mendapat bayaran yang sangat banyak yaitu 50 juta. Keesokannya Stella kembali mendatangi lokalisasi untuk menemui Katie. Stella memberitahu bahwa Stella susah untuk menghubungi Bian. Lalu Kate juga menyetorkan uang hasil jual dirinya kepada Stella. Menurut Katie, itu uang yang terakhir dari Katie karena Katie sedang hamil. Stella menyuruh Kate untuk menggugurkan kandungannya. Namun Kate menolaknya karena dia ingin melahirkan bayi itu. Tapi Stella berpendapat bahwa Kate tidak mau menggugurkan kandungannya agar Kate tidak lagi menjual harga dirinya dan lepas dari tanggung jawab mengganti mobil. Kate bercerita bahwa dia seperti ini karena dulu ibunya tak menginginkannya. Oleh sebab itu, Kate tak akan membiarkan anak ini seperti dirinya. Kini hanya Stella yang masih melanjutkan sekolahnya sedangkan Bian dan Kate menghilang. Kate terus memberikan vitamin untuk kesehatan kandungannya. Sementara itu Stella mendapat kabar bahwa videonya kini lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Dan akibat tersebarnya video itu membuat reputasi orang tuanya tercoreng. Lalu Stella berendam di bak mandi. Sepertinya Stella ingin bunuh diri, namun Stella mengurungkan niatnya. Di sisi lain, Kate sedang membeli baju untuk anaknya nanti. Tak berselang lama Stella melihat Bian berada di TV. Bian diundang di salah satu stasiun TV karena berkat novelnya yang laris di pasaran. Lalu Stella pun menelpon Kate untuk memberitahu bahwa Bian berada di TV. Bian berkata bahwa keberhasilannya tak lepas dari kedua temannya. Bian sangat berterima kasih kepada kedua temannya dan ibunya karena telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Bian juga berterima kasih kepada bapaknya karena berkatnya Bian mengerti akan warna-warni hidup. Begitupun dengan om-om karena berkat om-om lah yang dapat menentukan ending cerita ini. Setelah itu Bian menghampiri fansnya untuk menandatangani novelnya. Tak berselang lama Luna menghampirinya. Awalnya Luna diusir oleh satpam. Lalu Bian menganggap Luna adalah temannya sehingga Luna bisa menemui Bian. Luna meminta tanda tangan Bian di perutnya. Tak berselang lama Merrick juga datang untuk menemui Bian. Karena Merrick memberikan bunga kepada Bian, Luna pun jelas lalu temannya membawa Luna pergi. Kemudian Stella dan Kate juga menghampiri Bian. Stella dan Kate, mereka membaca novel yang dibuat Bian. Lalu Kate bertanya, Iya, gue penasaran banget, lo tuh masih perawan gak sih? apakah Bian masih perawan? Dan akhirnya Bian menceritakan kejadian di hotel itu. Ketika di hotel itu Bian bercerita kepada om-om itu bahwa Bian tak mau menjual keperawanannya. Namun Bian terpaksa karena tidak punya pilihan lain. Dan Bian juga memberitahu bahwa dia berasal dari keluarga yang berantakan. Bapaknya suka main perempuan, sedangkan ibunya hanya menderita. Bian tidak mau seperti perempuan yang dikencani bapaknya. Setelah mendengar cerita itu, om tersebut berubah pikiran. Kemudian Bian mengeluarkan novelnya dan memberikannya. Bahkan Bian juga berencana untuk menerbitkannya. Dan novel itu akan berjudul Kisah Gadis Berumur 16 Tahun yang mempertahankan keperawanannya di tengah-tengah pergaulan yang tak menghargai lagi sebuah keperawanannya. Asik.
Tapi tuh judul panjang amat ya, anjir. Setelah membaca novelnya, Ceritamu belum selesai. Om itu berkata bahwa ceritanya belum selesai karena hari ini adalah hari terakhir dari kisah novel itu, yang endingnya akan diserahkan kepada nasib yang menentukannya, dan nasib itu akan diserahkan kepada Om. Lalu Bian bertanya kepada Om, apakah Om akan membiarkan tokoh utama dalam cerita ini dengan hilangnya sebuah keperawanan atau sebaliknya? apakah tokoh utama akan merasa kehilangan sebuah keperawanan atau malah sebaliknya? Sekarang barulah Bian memberitahu ke semua orang bahwa Bian masih perawan. Saya masih perawan. Teman-teman Bian pun senang, begitupun dengan ibunya dan Pak Amin. Terus tamat deh. Oke, seperti itulah story dari film Frozen ketika keperawanan dipertanyakan. Bagi kalian yang filmnya ingin di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemanapun yang kalian suka. And stay on my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.